terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, bagi Anda pegiat literasi tentu mengetahui bahwa buku yang berjudul Filosofi Teras menjadi salah satu buku yang paling laris saat ini. Filosofi Teras disebut-sebut mengandung makna yang mendalam dan relevan dengan kondisi saat ini, terutama bagi anak muda. Lantas apa yang membuat buku Filosofi Teras ini diminati banyak orang? Apa makna penting yang ingin disampaikan? Dan seperti apa sosok penulisnya? Kita akan bahas langsung bersama dengan sang penulis. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Henry Manampiring. Selamat pagi Mas Henry. Selamat pagi Linda. Gimana kabarnya hari ini Mas? Baik, senang sekali berada di Makassar. Luar biasa sekali. Ini sudah yang keberapa kalinya ke Makassar Mas Henry? Mungkin udah ketiga kalinya. Udah ketiga kalinya ya Mas Henry. Gimana citra Makassar di mata Mas Henry? Seperti apa? Citra Makassar ya, buat saya pembacanya luar biasa. Pembaca bukunya. Setiap kali saya menghadiri acara temu pembaca, ya acara buku, itu wow gitu. Pembaca Makassar semangat dan antusiasmenya beda. Semangat dan antusiasmenya beda ya. Betul. Mas Henry ya. Oke. Sebelum kita membahas mengenai mega bestseller ya dari sosok Henry Manampiring yaitu Filosofi Teras, kita pengen tahu dulu nih. Sebenarnya siapa sih sebenarnya Henry ini di luar dari statusnya sebagai seorang penulis, Mas Henry? Silahkan. Baik. Saya sebenarnya menjadi penulis full time itu baru mulai 2024 sebenarnya. Yang banyak orang nggak tahu, sebenarnya saya 25 tahun itu bekerja sebagai profesional di bidang pemasaran dan periklanan. Jadi sebenarnya karir saya paling banyak kalau dilihat itu adalah profesional, marketing, dan periklanan. Menulis itu dulunya sebagai passion ya, side job aja, tapi baru sekarang saya memutuskan fokus menulis. Jadi sekarang sudah fokus menulis ya Mas Henry? Betul. Apa sih kemudian yang membuat Mas Henry ingin fokus menulis, padahal tadinya sudah puluhan tahun di dunia marketing nih Mas Henry? Saya rasa ya kalau ditanya ke banyak penulis, yang kebetulan bekerja juga, sebenarnya kalau boleh milih mungkin mereka mau mengikuti panggilannya menulis saja. Iya. Tapi memang realita di negara ini seringkali tidak semudah itu untuk mencari nafkah hanya dari menulis. Makanya banyak sekali penulis yang harus bekerja atau berusaha di tempat lain gitu. Nah, keputusan saya menjadi penulis full time akhirnya karena menginjak usia saya yang tidak muda lagi. Saya pikir ini kayaknya saatnya deh coba menekuni passion saya, panggilan hidup saya secara lebih fokus. Kebetulan situasinya memungkinkan. Apa karena sekarang biaya hidup dari menulis ini sudah bisa mencukupi, Mas? Bisa dibilang begitu. Jadi ya syukurlah dalam situasi saya kebetulan penjualan bukunya cukup prospektif lah, cukup menjanjikan untuk menjadi sumber nafkah ya. Oke. Nah kalau tadi dikatakan sekarang sudah full time jadi penulis. Kalau boleh flashback kembali, Anda menulis buku pertama Anda tuh kapan dan yang mana nih, Mas? Ini menarik ya, karena bagi saya definisi penulis itu tidak harus dilihat dari buku pertamanya terbit. Oke. Seseorang bisa rajin menulis di platform apapun, dan menurut saya dia sudah jadi penulis, tanpa harus menunggu buku terbit. Kalau dilihat dari buku terbit, pertama kali buku saya itu terbit 2012, ya, jadi 13 tahun yang lalu. Tetapi kalau ditanya saya menulis rutin sejak kapan, itu 2004, 20 tahun yang lalu, era blog. Mungkin kalau Linda masih ingat blog dulu masih baru mulai ya, ada yang namanya Blogspot, ada yang namanya WordPress. Itu saya udah rutin tuh menulis. Itu biasanya nulis apa tuh, Mas? Saya biasanya observasi hal-hal menarik sehari-hari di sekitar saya. Jadi apapun itu, bisa kejadian yang menimpa saya hari itu, kalau saya pikir menarik, ada suatu pelajaran di situ, atau sekedar berita apa sih yang lagi rame, tapi saya ingin memberikan opini, ya udah hal-hal ringan seperti itu. Nah itu udah dari 2004. Tapi kalau mau ditarik mundur lagi, sebenarnya sejak SD itu saya suka mengarang, pelajaran mengarang. Suka mengarang, berarti Suka. pelajaran bahasa Indonesia tuh ya, Mas ya? Iya.
khususnya tugas mengarang. Jadi ketika teman-teman saya waktu di SD paling ketakutan kalau guru ngasih tugas mengarang, Iya. nggak ada yang suka tugas mengarang. Saya malah seneng. Wah, ayo mau temanya apa gitu. Saya semangat menulis gitu. Nah, tapi berarti menarik sekali dari SD sudah tertarik dengan mengarang ya Mas Henry. Lantas seperti apa sih masa kecil Mas Henry sampai sekarang bisa membentuk pola pikir Mas Henry melihat dunia saat ini? Yang saya tahu pasti ya dari kecil itu saya kutu buku, gitu. Apakah saya kutu buku dari bawaan atau bentukan orang tua saya nggak yakin. Orang tua tidak pernah memaksa saya membaca, tetapi begini, mereka sangat memfasilitasi. Jadi waktu saya kecil itu saya kalau beli mainan, kalau minta mainan, kalau minta mainan sampai nangis tuh nggak dikasih Linda. Padahal kan iri ya, Iya. gitu. Wah anak-anak lain kok punya mainan bagus-bagus. Tapi kalau saya dibawa ke toko buku Gramedia waktu itu di Jakarta, saya ngambil buku apa aja itu dibayarin loh. Dikasih sama orang Dikasih. tua. Jadi menurut saya mereka mendukung bukan secara aktif gitu ya, memaksa anak membaca, tetapi difasilitasi. Oh dia suka membaca. Nah yang ini mereka rela keluar duitnya. Oh, tapi Mas Henry senang membaca pada saat itu? Senang. Senang sekali? Senang. Saya dari SD itu udah membaca buku Agatha Christie gitu kan. Anak SD mana yang baca misteri pembunuhan gitu kan. Saya udah seneng. Oke, itu tadi membaca misteri pembunuhan sejak kecil ya. Tapi yang Mas Henry ciptain itu biasanya temanya soal apa aja? Kalau buku-buku saya sendiri, sampai saat ini saya udah menerbitkan 10 judul. Mayoritas memang jatuhnya non-fiksi. Non-fiksi? Jadi 9 dari 10 judul yang saya tulis ini non-fiksi, dan genre-nya itu kategorinya pengembangan diri. Pengembangan diri. Boleh diceritain Mas, buku-buku apa aja judulnya? Wah banyak, yang di meja ini aja boleh ya? Iya, boleh. Ini mungkin Nostalgia, ini adalah judul kedua yang saya tulis. Ini terbitnya 2014. 7 kebiasaan orang yang nyembelin banget. Iya. Jadi ini buku yang ini udah di redesign ulang covernya, aslinya nggak kayak gini. Iya. Ini sebenarnya buku simple, Linda. Ini buku tentang etiket sehari-hari. Kadang-kadang kita nggak sadar banyak perilaku kita sehari-hari di masyarakat, di keluarga besar yang mungkin menyebalkan, tapi kita nggak tahu. Kita nggak sadar gitu. Iya, dan budaya kita kan seringkali sungkan menegur. Jadi ini berdasarkan survei, ini 1.000 orang lebih nih saya survei, nanya, kamu tuh nggak sukanya tuh kalau orang lain melakukan apa sih? Gitu, hal-hal sederhana gitu kan, kayak di kendaraan umum mungkin, di jalan raya misalkan nggak ngantri, menyalip antrian di toilet, hal sederhana kayak gitulah. Nggak ngerti etiket lift misalkan. Jadi itu saya tulis di sini, ringan tapi bisa membantu kita berperilaku lebih baik. Berperilaku lebih baik dan juga menyadari ya bahwa selama ini mungkin kita nggak sadar melakukan hal-hal yang ternyata menyebalkan seperti itu. Betul. Dan di antara judul-judul populer lainnya Yap. yang sudah diterbitkan oleh Mas Henry Manampiring, kerap disapa dengan Om Piring. Yang lainnya yaitu ada Filosofi Teras, Betul. Belajar Marketing Hidup, The Alpha Girls Guide gitu ya. Ya. Dan yang ini bisa dikatakan tertulis ya di covernya, saudara, mega bestseller. Ya. Filosofi Teras karya Mas Henry Manampiring. Ini bercerita soal apa, Mas? Ini adalah buku pengembangan diri, tapi terinspirasi filsafat. Oke. Ya menarik ya, kan buku pengembangan diri itu kan bisa macam-macam sumber inspirasinya. Ada ilmu psikologi, ada buku pengembangan diri mungkin personal branding, Iya. ya ada yang mungkin kesehatan. Nah saya ternyata menemukan di filsafat kuno itu banyak pelajaran untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Nah ini spesifiknya adalah namanya filsafat Stoa atau Stoikisme. Iya. Itu umurnya udah 2.300 tahun, lahirnya dari Yunani kuno. Jadi sangat-sangat jadul banget, tua banget. Tapi waktu saya pelajari, loh kok ternyata apa yang mereka sampaikan itu sangat relevan dengan masyarakat kita sekarang yang gampang stres, Iya. gampang kemakan hoax, fake news, sering bertengkar di media sosial. Mereka punya banyak pandangan ya yang bisa membantu. Jadi waktu saya menulis ini saya pikir mungkin orang Indonesia juga bisa mendapat manfaatnya. Dan ya syukurlah ternyata sampai sekarang diterima ya. Buku ini terbit 2018 sampai 2025 masih bestseller. Oke, kita masih akan membahas banyak mengenai Filosofi Teras ini ya, Mas Henry ya. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Henry Manampiring, salah satu penulis bestseller yang ada di Indonesia ya Mas Henry ya. Kita masih akan membahas mengenai filosofi teras. Tadi dikatakan bahwa salah satu yang dibahas di filosofi teras ini adalah stoikisme ya Mas Henry. Kalau Anda disuruh menjelaskan stoikisme kepada anak umur 10 tahun, apa yang bisa Anda sampaikan kepada mereka? Untuk anak umur 10 tahun ya? Iya. Kalau untuk anak umur 10 tahun mungkin saya akan sampaikan yang versi paling sederhananya ya. Banyak hal dalam hidup itu nggak bisa mengikuti maumu, gitu. Tapi cara kamu merespon terhadap peristiwa-peristiwa itu pilihan kamu. Nah, itu untuk anak 10 tahun. Untuk anak 10 tahun. Karena Mas Henry sendiri memang terkenal dengan tulisannya, gaya bahasanya yang sehari-hari gitu ya Mas Henry ya. Itu memang apa karena pengalaman Mas Henry jadi di marketing puluhan tahun atau seperti apa Mas Henry? Bisa jadi ya. Saya pikir pengaruhnya ada dua. Yang pertama karena saya mungkin berangkat dari blogging, dari menjadi blogger. Yeah. Saya bukan penulis akademisi gitu ya. Sehingga kalau kita mulai dari ngeblog itu umumnya bahasanya langsung menginjak tanah gitu ya. Jadi nggak diawang-awang lah. Karena kan saya nggak bikin disertasi atau tesis atau paper kan. Jadi bahasanya harus langsung membumi. Dan kedua mungkin pengaruh karir saya di periklanan ya. Oke. Karena di dunia periklanan itu kan kalau kita membuat komunikasi pemasaran, bagaimana supaya bahasanya itu semudah mungkin dimengerti. Bagaimana pesan bisa masuk sejelas mungkin. Nah, itu mungkin mempengaruhi gaya penulisan saya, Linda. Bagaimana pesan bisa sampai ke penerima dengan baik seperti itu ya, Mas Henry ya. Kalau saya katakan filosofi teras ini adalah bagaimana kita bisa menerima atau tanda kutip penerimaan, itu betul tidak Mas Henry? Salah satunya, salah satu fondasinya itu adalah menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, masalahnya masyarakat modern, sebenarnya masyarakat dari sepanjang zaman deh, itu stresnya itu karena nggak ngerti mana yang harus diterima gitu. Jadi terus-terus ngomel, berkeluh kesah,
komplain gitu ya, untuk hal-hal yang mereka nggak bisa ubah sekalipun. Itu kan energinya terbuang sia-sia kan. Lebih baik energinya dialihkan. Saya bisa merespon ini dengan sebaik mungkin bagaimana. Yang secara rasional saya menyikapinya seperti apa. Nah, itu adalah penggunaan energi dan pikiran yang lebih efektif menurut saya. Oke. Nah, Mas Henry, seberapa optimis Anda bahwa makna yang ingin Anda sampaikan di dalam buku ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat? Well, ya kenyataan bahwa sampai sekarang berarti hampir 7 tahun ya. Hampir 7 tahun buku ini masih dicari. Saya harap itu adalah sebuah sinyal positif ya, bahwa ternyata memang topiknya relevan. Kemudian saya banyak menerima pesan dari pembaca langsung di media sosial, itu kan mereka bisa berinteraksi dengan saya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa buku Filosofi Teras atau konsep yang ada di dalam Filosofi Teras ini membantu mereka. Dan kalau saya bertemu pembaca di acara-acara temu pembaca yang secara fisik gitu ya, itu banyak juga yang menyampaikan langsung. Jadi tampaknya bisa diterima di hati pembaca Indonesia juga. Luar biasa sekali. Dan yang paling terkenal ya Mas Henry kalau di sosial media, bahwa yang paling orang tangkap dari buku ini adalah tentang dikotomi kendali. Boleh dong dengar langsung dari penulisnya, dikotomi kendali menurut Mas Henry seperti apa? Iya, bukan menurut saya sih, saya kembali merujuk ke ajaran aslinya ya. Jadi dikotomi kendali tadi yang saya sampaikan ke anak berusia 10 tahun tadi gitu. Itu istilah kerennya aja. Dikotomi kan artinya membagi sesuatu menjadi dua. Jadi dalam hidup itu segala sesuatu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang dibawa kendali kita, ada yang tidak dibawa kendali. Yang dibawa kendali itu yang paling gampang adalah pikiran kita, perkataan kita, tindakan-tindakan kita. Nah, sisanya dalam hidup itu di luar kendali kita. Yang tidak bisa kita kendalikan, Mas Henry. Iya, gitu. Mau dari cuaca, kondisi ekonomi internasional gitu kan. Di Amerika presidennya lagi ngapain lagi gitu kan. Turun ke Indonesia gitu ya, dampaknya kepada kebijakan publik atau sampai keluarga terbesar, omongan orang, omongan saudara di jalan raya gitu ya, atau teman kuliah, teman kantor, teman pekerjaan, itu dikategorikan oleh mereka hal di luar kendali. Kalau kita bisa mulai menyadari itu, sebenarnya hidup bisa sedikit lebih ringan. Jadi orang itu stres, marah-marah yang tidak perlu karena merasa hal-hal yang tadi di luar kendali itu harus ikut maunya dia gitu. Jadi kita buka medsos, kita kesel gitu kan, kok influencer ngomong begini sih gitu kan. Baca berita, kok pemerintah seperti ini sih gitu. Nggak apa-apa untuk merasa kecewa, sedikit protes sebagai manusia itu nggak apa-apa. Tetapi kalau berkepanjangan sampai berlebihan, padahal lupa bahwa itu mungkin nggak bisa mengubah apa-apa, nah itu kan sayang ya. Gitu. Kalau orang demo-demo di jalan itu seperti apa, Mas Henry? Nah, itu pertanyaan bagus. Karena bagi saya demo itu justru bagian hal yang dibawa kendali. Ya kan? Karena itu kan kita negara demokrasi kan, gitu. Berarti menyatakan pendapat itu termasuk hak. Jadi silakan dipergunakan haknya. Nah, cuman ada dua hal yang harus diingat. Dalam menggunakan hak ini kan tentunya harus rasional dan bijak. Dalam pengertian menyatakan pendapat iya, tapi merusak fasilitas umum, itu kita udah anggap sudah berlaku tidak adil bagi pengguna fasilitas umum yang lain. Itu satu. Yang kedua, berdemolah tetapi menyiapkan diri selalu bahwa belum tentu apa yang kita tuntut kejadian. Jelas ya? Dan itu masuk dalam hal-hal yang di luar kendali kita ya, Mas Betul, Henry ya? Betul. Menggunakan hak kita bersuara itu di bawah kendali kita, outcome, hasilnya belum tentu kita dapat apa yang kita mau. Nah, itu bisa nggak kita membalance itu sehingga emosi kita lebih terjaga. Dan itu semua tertuang dalam Filosofi Teras ini ya, Betul. Mas Henry. Oke. Selain Filosofi Teras, di sini juga ada karya terbaru dari Mas Henry. Nah, ini boleh dijelasin Mas Henry ini tentang Boleh. Ini adalah dua buku yang lahir sekaligus. Sekaligus ya, Mas Henry. Sekaligus. Saya nyebutnya si kembar nih. Lahirnya akhir tahun lalu. Ini covernya nyambung loh, Linda. Ini nyambung ya, Mas Henry ya? Sampulnya nyambung gitu kan. Buku 50 to 20 ini adalah buku 50 renungan saya, pesan saya yang saya kirimkan ke diri saya yang masih berusia 20. Dari yang umur 50 ke umur 20, Mas Henry. Jadi saya tahun ini berusia 50 dan namanya penulis kan. Wah, masuk ke
milestone 50 nih mau ngapain ya? Jadinya karya dong, buku. Tapi bukunya tentang apa? Saya mau ngirim pesan ke masa lalu. Ke diri saya yang 20 tahun. Kenapa? Karena sesudah berusia 50, saya baru menyadari bahwa banyak hal yang saya percayai, banyak hal yang saya kejar, banyak hal yang saya puja-puja di usia 20 itu ternyata nggak tepat gitu. Nah, saya menulis ini walaupun sifatnya personal ke diri saya, tapi siapa tahu Gen Z itu mungkin juga bisa menemukan pelajaran-pelajaran yang bisa diterapkan untuk mereka juga. Boleh dikasih bocoran tidak Mas Henry? Satu aja poin yang Anda ingin sampaikan dari umur sekarang ke umur 20 nanti, sebelumnya. Yang paling relevan itu tentang rasa takut kali ya. Karena kan kalau kita baca anak muda takut ini, takut itu, galau, takut mencoba segala macam. Dulu waktu saya berusia 20, saya pikir berani itu artinya takutnya hilang. Dulu saya pikir gitu kan. Gimana ya ngilangin takut gitu kan? Kan berani itu artinya nggak ada takutnya. Baru belakangan sesudah pengalaman hidup mengajarkan saya, rasa takut itu nggak akan pernah hilang. Itu manusiawi. Selalu melekat ya Mas Selalu Henry? melekat, dan kemudian cara kita menyikapi rasa takut itu jangan coba dibunuh atau diusir. Karena rasa takut kan sebenarnya niatannya baik, betul nggak? Kalau kita pikir-pikir ya, rasa takut itu niatannya baik loh. Mau menjaga kita loh. Baik melindungi kita dari cedera fisik sampai melindungi dari rasa takut, melindungi dari kegagalan, melindungi dari rasa malu. Jadi takut itu niatannya baik, cuman kalau diturutin terus, kitanya nggak maju-maju. Jadi yang saya kirim pesan ke diri saya usia 20, jangan nunggu takutnya hilang. Kalau kamu tahu itu hal yang baik, gitu ya, hal yang memang benar, hal yang perlu untuk pertumbuhan kamu, nggak apa-apa, lakukan dengan rasa takut. Lakukan dengan rasa takut Mas Henry? Karena yang penting itu dilakukannya, bukan rasa takutnya. Kita bisa melakukan sesuatu dengan rasa takut dan tetap kejadian kan. Saya ingat wawancara tentara di luar negeri penerima medali keberanian. Pas ditanya, kamu rahasia bisa berani melakukan itu, tindakan heroik itu bagaimana sih? Saya ketakutan setengah mati, kata dia. Saya melakukan itu dengan ketakutan, tapi saya mementingkan rasa sayang saya terhadap sesama teman saya, prajurit saya, dan patriotisme ya, dan bangsa saya. Tapi takutnya emang nggak hilang. Melakukan itu dengan rasa takut, karena walaupun dengan rasa takut itu tetap terjadi yang gitu ya Mas Henry. Iya. Nggak apa-apa ada takut. Oke, gitu. kita masih akan membahas juga mengenai adik kembarnya ya Mas Henry ya. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi.
Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Henry Manampiring. Dan tadi kita sudah membahas mengenai tadi ini 50-20 ya Mas Manampiring. Dan selanjutnya ada sajak sel. Ini apa nih? Tadi dikatakan adik kembarnya ya Mas? Betul, walaupun dia lahirnya belakangan ya. Ini adalah buku kumpulan sajak pertama saya. Iya. Semacam eksperimen pribadi karena saya belum pernah menulis sajak. Ini terinspirasi oleh penyair-penyair kita juga. Waktu saya menghadiri Singaraja Literary Festival, di Festival Literasi Singaraja di tahun 2024, dan ada pembacaan sajak gitu oleh penyair-penyair kita seperti Aan Mansur, gitu, Willy Fahmi, dan saya tergugah. Saya tergugah karena ternyata dari mereka saya melihat ada bentuk sajak yang ternyata bersahabat. Saya bilang bersahabat karena dulu saya punya asumsi sajak itu harus susah. Harus susah? Harus susah, harus jelimet, harus apa ya, harus kayak teka-teki gitu. Ini yang mau disampaikan apa sih gitu kan. Dulu saya pikir begitu. Sampai saya melihat penyair kontemporer Indonesia punya gaya yang ada juga yang ternyata, ini menarik nih gitu. Diksinya, pemilihan katanya, saya bisa mencerna, dan maksud yang disampaikan juga tersampaikan secara indah gitu ya. Kita nggak harus nebak-nebak ya Mas Henry. Jadi tergugah begitu. Nah mungkin juga sebagai bagian dari masuk usia 50, saya mau mencoba sesuatu yang baru. Jadi saya menulis kumpulan sajak. Tapi temanya spesifik. Tadi kan saya katakan saya punya pengalaman 25 tahun di dunia korporat kan. Nah saya pikir kenapa saya nggak bikin kumpulan sajak yang temanya itu urban, kehidupan urban, korporat, bahkan startup. Menarik ya. Ini kan bukan area yang sering kan, sajak kan biasanya cinta gitu kan, biasanya gitu ya. Ini sajak tapi ngomongin suka duka budak korporat, fenomena startup. Jadi ini pasti bakal relate ya sama orang-orang yang bekerja di bidang ini atau seperti apa Mas Henry? Iya, biasanya yang bekerja di situ ketawanya lebih kenceng gitu, karena sindirannya lebih kena ya. Gitu. Salah satu contoh sajaknya boleh di-spill nggak Mas Henry? Di-spill tuh artinya dibacakan atau diceritain? Diceritain aja boleh deh, diceritain. Iya, kayak ini hal yang ringan ya, hal-hal yang ringan seperti fenomena meeting online. Ya, kan sebelum COVID kita tidak ada meeting online kan, meeting selalu fisik. Tapi sejak COVID kan, bahkan COVID udah berakhir pun kan kita masih banyak meeting online gitu. Nah itu saya merenungkan meeting-meeting online yang saya hadiri. Dan nggak tahu kenapa saya terpikir bahwa kalau dipikir-pikir ya, meeting ini kayak ibadah gitu. Di benak saya ya, dalam imajinasi saya, ini kayak ibadah di gereja loh. Pasti ada ritualnya, ada urutannya gitu kan di meeting itu. Nanti CEO-nya membuka dulu, topik utamanya apa gitu kan. Ada harapan-harapan, ada doanya apa ke depannya gitu kan. Nah itu melahirkan sebuah sajak yang saya beri judul liturgi, gitu. Kan tabrakan ya, orang kalau mendengar kata liturgi itu identik ibadah Nasrani di gereja, tata urutan kalau hari Minggu, ternyata isinya itu adalah meeting Zoom. Dengan judul liturgi, tapi ternyata isinya adalah meeting online gitu ya. Itu kemudian salah satu sajak yang di-spill dalam sajak sel dari Mas Henry Manampiring. Oke, Mas Henry, apa sih sebenarnya tantangan yang terberat dalam membangun kredibilitas sebagai seorang penulis apalagi terkhusus di Indonesia ya, Mas Henry? Saya pikir untuk para penulis yang masih muda kali ya, yang baru mau menulis, tantangan kredibilitas itu adalah bagaimana membalance antara idealisme, dia mau menulis apa sih, karakternya seperti apa, tapi juga dengan realita pasar, tuntutan pasar. Saya berasumsi tentunya ini untuk penonton yang menulis tentunya berharap mendapatkan nafkah atau pendapatan yang cukup gitu. Kalau menulis tidak mengharapkan uang, bebas tuh, itu kan merdeka, terserah. Betul. Kan nggak peduli. Tapi kan kebanyakan penulis biasanya berharap ini bisa memberikan imbalan lah ya gitu yang cukup. Nah itu biasanya tegangannya, tensionnya antara dua ini nih. Saya mau menulis idealisme saya, ide-ide saya, di satu sisi
pasar nanti menerima atau enggak ya. Iya. Gitu. Nah, ini menjawab pertanyaan kamu tentang kredibilitas sebenarnya. Kalau kita terlalu ikut pasar, ya udah deh apa aja yang lagi laku. Iya. Yang lagi laku horor, saya maksa nulis horor padahal saya nggak suka horor. Atau yang lagi laku filsafat misalkan, terus saya ngotot nulis filsafat padahal itu bukan topik yang saya minati. Ini akhirnya akan ketahuan gitu, dan ini akhirnya mengancam kredibilitas juga kan, gitu. Kok kayak ketahuan penulisnya nggak mendalami atau mencintai bidangnya, gitu. Di satu sisi, kalau kita hanya 100% menulis apa yang kita mau tanpa ngecek kondisi pasar, nanti juga susah penerimaannya. Nah itu kembali ke kalau nggak ada pembacanya, kalau pasarnya tidak menerima kan yang susah penulisnya juga. Nah, jadi mencari keseimbangan di tengah-tengah itu seninya. Nah, perkembangan media sosial saat ini ya Mas Henry, apalagi sebenarnya kan Mas Henry berawal dari nulis di Blogspot gitu ya. Betul. Kemudian menciptakan buku. Menurut Anda seberapa besar peminat masyarakat untuk masih membaca buku di tengah adanya gemparan media sosial, Mas Henry? Iya, saya sadar banyak yang melihat media sosial itu hanya sebagai ancaman, seolah-olah waktu yang habis di media sosial berarti waktu yang hilang dari buku kan. Tapi saya mencoba optimis sih. Saya malah melihat kehadiran media sosial itu membuka pintu bagi banyak penulis baru. Dan dari penulis baru, pintu buat pembaca baru. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mengamati banyak penulis Gen Z ya, yang mereka itu mengawali menulis itu dari tulisan-tulisan pendek di media sosial. Atau platform digital lain. Ya kan? Nah itu kan sebenarnya menarik, karena itu mereka tes pasar sebenarnya. Ya kan? Mereka keluarkan pancingan, disambut nih. Maka ketahuan bahwa tulisannya cocok. Nah dari situ, banyak dari mereka yang kemudian menjadi penulis buku full. Dan pasarnya udah ada. Jadi pada saat bukunya diluncurkan, mereka nggak usah menebak-nebak gitu. Ada pembacanya atau enggak. Karena sebenarnya udah terbukti follower-followernya. Iya, jadi saya melihat media sosial itu melahirkan penulis-penulis muda baru. Dan yang kedua, komunitas pembaca itu bertumbuh loh. Mereka yang membaca kayak Indo Book Party gitu ya. Harusnya ada Makassar Book Party juga. Di berbagai kota saya bertemu mereka membaca di tempat umum bersama. Itu mereka jejaring itu kan terbentuk karena media sosial. Yuk kita baca bareng yuk, kita para pecinta buku. Jadi saya melihat banyak positifnya juga dari media sosial. Jangan dipikirkan ancamannya aja ya gitu ya Mas Henry, tetapi juga banyak hal positifnya. Sama seperti filosofi teras ini tadi. Sama seperti ciptaan dari Mas Henry seperti itu. Baik Mas, apa sih pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada para penonton, para generasi baru saat ini di Indonesia seperti apa? Silakan Mas. Pesan saya mungkin masih berkaitan dengan belum lama ini kita merayakan Hari Buku Dunia, World Book Day, dan Hari Buku Nasional juga. Nah, jadi pesan saya buat teman-teman semua, yuk lebih rajin membaca buku, ya, sayangi buku. Buku itu bisa dilihat sebagai olah mental, bukan olahraga, tapi olah mental. Kalau teman-teman membaca buku, itu artinya melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi, bisa bertahan pada topik untuk waktu yang lama, mensintesa, menganalisa sendiri. Saya pikir itu bagus buat perkembangan kita. Jadi biasakan membaca buku, dan yang kedua selalu hanya membeli dan membaca buku yang asli. Jangan membaca atau membeli buku bajakan karena itu sangat merusak industri ya. Dan kalau industrinya rusak, yang rugi itu kita semua sebagai satu bangsa. Luar biasa sekali. Biasakan membaca buku dan membeli buku yang asli seperti itu ya Mas Henry. Untuk 50 to 20 ini Mas Henry, para pembaca bisa mendapatkannya di mana Mas Henry? Semua buku saya sudah bisa ditemui di toko buku fisik ya, di kota masing-masing atau di online ya. Di online juga ada, tapi pastikan bahwa itu toko buku online yang resmi yang menjual buku asli. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Henry sudah jalan-jalan ke studio Kompas TV Makassar. Sukses selalu Mas Henry. Sama-sama. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.